صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهله إلى أن يرى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من سيدنا الله سجد بسم الله لا إله إلا الله رسول الله سيدنا محمد سيدنا ورسول الله kita وأنا bisa bersama Allah dan salam Fatihah. Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Ya Allah wa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa'ti qalbi bi jahi nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Terbuka halaman 23 wassadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumi bid dharain amin. Wasadisu bermula yang nomor 6. Ayat as-sabara, hendaknya seorang murid itu sabar ala jafwatin, atas perbuatan sikap keras seorang guru, tasduru minas syaihi, yang keluar dari sepada guru, ausu'i khalaq, ausu'i khuluqihi, atau tidak baiknya akhlak gurunya, sifat atau watak. Wala yasudduhu zalika, dan janganlah engkau menyegah yang demikian itu dari sifat jafwah atau sifat keras. Seorang guru yang keras mendidik muridnya, wala yasudduhu, janganlah engkau mencegah atau melawannya. An mulazimi, la yasudduhu, janganlah mencegah dalika, begitu sifat jafwah tadi, sifat yang keras daripada gurunya, jangan mencegah dari apa? An mulazamatihi, daripada tetap kita menetapi tetap berlawan sikit, wa etiqodihi, dan menetapkan keyakinan etikot kita. Apa yang ditetapkan? Kamaluhu, sifat kesempurnaan seorang syekh atau seorang guru. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir di majelis ini. Bertepatan istilah tahun baru nasional, bukan tahun baru Islam. Tidak ada satupun ayat atau hadis yang menganjurkan di tahun baru itu berbayar macam-macam, kecuali tahun baru Islam, 1 Muharram. Tapi minimal kita ada, karena kita tidak mau menghadapi yang demikian itu, kita pakai untuk beribadah daripada kita beramal yang kadang-kadang atau ikut-ikutan. Minimal muhasabah diri atau menambah amal soleh. Kita bersyukur sampai saat ini masih diberi Allah panjang umur, masih diberi Allah kesehatan zahir maupun batin. Lalu apa jasa? Adab yang nomor 6. Hendaknya jaslin ayat as-sabara ala jafwatin tasbiru minas syaihi, hendaknya engkau tetap sabar atas sikap keras yang keluar daripada gurunya. Ada guru itu otaknya keras,
biar menggari bila gurunya keras, muridnya kita mengajar orang keras itu. Bila gurunya keras, kita mewarisi. Karena muridnya itu kita mengajar keras. Tapi kerasnya mendidik. Ausu'i uluki atau kada baiknya kelakuan sidin atau akhlak sidin. Ya, guru manusia itu kadang-kadang kehilangan seperti ini. Cuman ya sidin wala yasuddahu dzalika an mulazamati wa iqtiqadihi kamala. Janganlah sifat keras yang timbul dari guru atau kada baik sikap tadi mencegah diri kita dari tetap betul-betul istiqomah berguru lawan sidin wa iqtiqadihi kamala dan beritikad tentang kesempurnaan si ilmu sidin. Disuruh kita berbaik sangka, terus sikap kita tetap santun, karena guru kita ini tiga. Alladzi yulad, satu orang yang melahirkanmu dan yang orang yang menjadi sebab lahirnya kamu, saya itu abah mama kita. Jadi kalau yang melahirkan mama, tapi yang menyebabkan adanya kita, nah, titisan dari abah kita, maka guru kita juga, artinya orang tua kita. Habis alladzi yuladu, yang kedua alladzi yuzawizu, orang yang mengawinkan kita dengan anak sidin. Siapa? Mertua kita. Wajib kita sebagai orang tua juga kita yang harus kita hormati. Jadi pertama yang melahirkan kau dan orang yang menjadi sebab adanya kau, yaitu abah mama. Yang kedua alladzi yuzawizu, mereka yang mengawinkan kita dengan anak mereka, yaitu mertua kita. Yang ketiga, orang tua kita itu siapa? Alladzi yu'allimuka, mereka yang mengajarkan ilmu kepada. Tiga-tiga ini wajib kita beradab dan berakhlak. Itu ya orang tua kita yang guru kita. Maka seandainya keluar sikap keras dari mereka, terutama guru wa yu'allimuk yang mengajarkan kita, ada guru memang kayak otak keras. Tapi kalau kita nih akhirnya disiplin dengan kekerasannya, dengan watak sidin yang keras tadi disiplin, maka malah bagus. Ausu'i khuluqi, atau ada baiknya akhlak sidin. Maka yang demikian itu wala yasuddahu dzalika an mulazamati wa iqtiqadihi kamal. Jangan sampai mencegah sifat sidin yang kayak itu daripada tetap kita istiqomah belajar dan beriktikad tentang kesempurnaan sidin. Wa yata'awwala bi aqalihi allati yadhharu anna shawaba khilafuma ala ahsani ta'wil. Dan hendaknya engkau mentakwilkan sikap sidin yang kada baik tadi, allati yadhharu, yang nampak di hadapan kita, anna shawaba khilafuma, sesungguhnya yang benar itu, yang benar itu sebaliknya. Nah, jadi kita disuruh menakwil sikap sidin yang kurang lepas tadi, menakwil dengan sebaik-baik takwilan. Ala ahsani takwilin, atas sebaik-baik takwilan. Oh, mungkin sidin ini kenapa keras, biasanya kata keras, mungkin lagi ada problem dari sidin. Kita tetap menyadari memahami. Nah, itu takwil yang bagus-bagus. Karena kadang-kadang yang digawe guru itu kita kadang takut, apalagi guru-guru yang mursyid luar biasa. Ya, sepertinya kisah semalam Nabi Musa, ya. Nabi Musa ikut Nabi Khidir. Nah, jangan Nabi Khidir kan bertahan, dia mau takut. Guru dan guru lawan dia. Nah, ya syaratnya boleh, tapi jangan banyak bertanya. Rupanya baru berlayar, perahu oleh Nabi Khidir sudah dibolong, dikampaki. Lalu Musa katakan secara zahir, Nabi Khidir, kenapa biar rusak perahu ini? Kalau kita tenggelam kayak apa? Ujar Nabi Khidir, nah kalau kamu nggak tahan loh, hanya berjalan sebentar sudah tahan. Karena kami takut rahasia dalam kelakuan guru. Kami dulu pernah waktu di pesantren itu disuruh mengambil batu, 7 batu, gonok-gonok di sungai, dibawa naik ke atas, dibawa ke pesantren, ditaruh bertatai di halaman masjid.
disuruh dan tak gerobak kami bersepuluh orang batu ini masuk ke gerobak didorong akan meninjak ini karena menanjak ada sih dia menurut dianggap di musik sampai sekarang masih batunya tuh kami dulu mengambil. Nah rumahnya sekalinya waktu itu sudah selesai tersusun rapi presiden 7 yang mengamalkan dalil khairat masuk sini masuk ke sini ke kamar. Nah malam ini ke-7-7-nya duduk di atas batu itu ada guling-gulingan sambil membaca surat dalil khairat itu. Bila guling diulang lagi sih. Nah teman sekalian besan riyadhah batu kalau duduk di batu itu tak guling pasti gugur pasti nyambung lagi duduk lagi. Nah amun duduk di lantai terguling semalaman guling. Ada jadi lo di bawah ya. Nah itu sampai sekarang batunya masih. Jadi kita kan bertanggung hal-hal yang ada di lapangan dulu jangan bantah sudah tetap yakin kita mengaji lawan sikir meyakini kesempurnaan di sini tetap kan itu akhlak kita yang menurunkan barokah itu ketika kita mengaji akhlak kita lawan dulu alim-alim aja kita tapi ada berkah ilmunya jangankan kesan orang banyak kesan diri aja udah malah Quran karena dibaca sholat kan dibaca selain jamaah koler ini koler kenapa karena ada berkah. Jadi walaupun sikap keras pada guru, kadang-kadang akhlaknya kurang baik, tetap kita disuruh apa jadi sini? Wa yata'awwala li amalihi allati yadharu anna shawaba khilafuha. Suruh menakwil dengan sebaik-baiknya bahwa yang benar itu sebaliknya daripada yang digawe sidik itu. Bitakwil bi ahsan takwil dengan sebaik-baik takwil. Takwil itu menerjemahkan. Wa idza jafahu sayyidu ibtida'an wa bil ibtidari wa atharaddan balahu wal takbar. Apabila gurumu bersifat keras jafah itu ya keras. Ibtida'an wa maka engkaulah yang memulai bil ibtidari dengan minta maaf. Wa atharaddan dan menunjukkan sifat rasa bersalah lahu kepada si jin. Wa dan mencela diri kita atas pekerjaan kita. Kayak ini ampun maaf pula gara-gara ulun tapi pintar nih biar akhirnya sakit-sakit mengajar. Nah sudah berulang-ulang biar menerangkan ulun karena paham juga ya akhirnya sampai menjadi agak keras kayak ini maafkan ulun yang salah bukan dia. Nah itu adabnya mengaku dan minta ampun bahkan apa jadinya wa'ad harad dan melahirkan menunjukkan sikap berdosa gara-gara ulun itu wal akba dan mencela diri atas sikap guru yang keras tadi bukan salahnya sendiri tapi salah kita seorang murid. Banyak murid-murid daripada Sayyiduna Yayasin As'ari itu para hafal aku sendiri mengajar kitab Bukhari. Para hafal itu 4 pengajian saya rata-rata lulus dari Jombang waktu saya mengajar itu semua jadi tuan guru karena memakai akhlaknya waktu saya mengajar sampai sekarang luar biasa. Wa inna dzalika aqalli mawadatin sesungguhnya yang demikian itu lebih mendatangkan lebih menetapkan sifat kasih sayang sayyidu yaitu gurunya ala tauqifihi atas kapsidin fima daripada sesuatu fihi yang ada dalam sesuatu itu tadi fadilatun wa ala taubihin ala mabihi naqisatun au ala kasrin yahtan umpamanya yang demikian itu kalau kita sudah mengakui maaf gurulah salah yang demikian itu lebih menetapkan pada diri seorang guru rasa kasih sayang sidin kepada murid-muridnya dan atas sesuatu yang sidin tadi kadang-kadang mencela kita menyakiti kita lalu sidin menyalahkan kita kadang-kadang atas yang demikian itu ujar sidin atau kita waktu itu kita kuliah guru menerangkan guru menerangkan budaya kepanggilan akhirnya guru bersikap keras seperti itu tandanya ujar sidin menunjukkan irsadu wa islahu
menunjukkan sifat kebaikan sidin kepada seorang murid dan akan itu menjadi kebaikan bagi seorang murid. Wa ya'udu dzalika minasy dan yang demikian itu dari seorang guru itu min ni'amillahi ta'ala, sebagian daripada nikmat-nikmat Allah Ta'ala, bi'itina isaihi, dengan sebab perhatiannya seorang guru dengan sifat yang tersebut, wa nadharihi, dan pandangan guru ilahi terhadap seorang murid. Wa inna dzalika amyalul lil qalbi isaihi, yang demikian itu lebih cenderung kepada hati seorang guru, lebih condong wa ab'athu ala iqtinai, dan lebih membangkitkan rasa perhatian bima sholihi, dengan kebaikan yang diberikan kepada gurunya. Jadi kadang-kadang sidin anak keras, kadang-kadang ikan ini udah selalu otak, kadang-kadang pakan yang biasa. Yang lain sudah bisa ini semua. Kadang-kadang yang kayak itu tuh lebih menimbulkan condong hati sidin karena menumbuhkan sidin semakin semangat di dalam mengajarkan ilmunya kepada murid-muridnya. Cuman kita sebagai murid ini ya harus sabar, kan ya, anda sabar, harus sabar. Dari Sayyidina Ali, dua ustadi, sidin adalah guruku, orang yang mengajarkan aku walau harpan, walaupun satu huruf alit, yang harus punya hak kita hormati dan kita beradab kepadanya, walaupun mengajarkan satu huruf. Itulah guruku dari Sayyidina Ali. Makanya Sayyidina Ali undang sidin itu menjadi pintunya ilmu. Ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Kata Rasulullah, aku ini kotaknya ilmu, pintunya Sayyidina Ali. Saking beradabnya Sayyidina Ali. Kenapa kadang lain tapi Sayyidina Ali? Tidak ada yang berlawan guru sidin. Jadi dialah guruku, walaupun dia cuma mengajarkan satu huruf kepadanya. Jadi kan barokah itu ya kayak itu. Wa idza alqafahu sayyidu ala daqiqatin min adabin aw naqisatin sadarat minhu kana ya'rifuha. Apabila gurumu menegurmu atau mengajarkanmu dengan perkara-perkara yang lembut-lembutnya ilmu, artinya yang sulit-sulit. Apabila gurumu mengajarkanmu dengan ilmu yang sulit-sulit, daqiqah itu kan yang kecil-kecil, ilmu yang sulit-sulit, muskil min adabin, daripada adab, awnaqisotin, atau kekurangan, sodarot yang keluar dari minhu, daripada guru, karena yang engkau dari ilmu yang diajarkan guru tadi, sebenarnya kita sudah mengerti. Mingkop dulu daripada sebelumnya, fala yudhiru annahu kana arifan, jangan engkau nampakkan bahwa engkau sudah tahu. Nah, guru mengajarkan, lihat saat kamu menyampaikan tahu juga, aku sudah belajarkan sini, tampak sudah aku umpamanya. Guru mengajarkan kayaknya model sombong, model sudah tahu, itu jangan. Jadi walaupun yang diajarkan gurumu saat itu engkau sudah paham dan sudah pernah belajar, tapi jasidin fala yudhiru, jangan kau nampakkan annahu kana arifan, kalau sesungguhnya engkau sudah tahu. Ini kadang-kadang mendengar sekali sama aja kayak semalam baca sidin dia. Nah, bukanlah orang ahli ilmu kalau mendengar sekali ini sudah hampir mendengar lagi. Padahal yang dimaksud orang ahli ilmu dalam kitab Ta'limul Muta'allim, orang itu sudah pernah mendengar pelajaran itu 1000 kali, tapi tetap hanya mendengari seperti halnya ia belum pernah mendengar ilmu. Ilmunya sama umpamanya, hadis yang dibaca sidin sama, yang menerangkan orangnya sama, itu juga yang dibaca kitabnya itu juga. Sudah 1000 kali sidin mengajarkan, tapi kita tetap mendengar dan memperhatikan seakan-akan kita tidak pernah belajar dengan ilmu itu. Itu akan diwarisi orang menjadi ahli ilmu. Tapi kan kadang-kadang pembosanan kita nih. Apa dulu lagi hadis sidin itu, semalam itu juga dibaca sidin. Nah hadis itu juga keterangannya itu aja juga sama.
Nah itu pacar orang itu karena diberi Allah dititipi ilmu ahli ilmu. Kalau kita bersikap seakan-akan belum pernah mendengarkan, semakin mantap, semakin masuk, semakin hafal serangan. Nah, tapi mau kita bilang guys, saya sudah tahu, sudah paham. Maka ilmu itu kalau kita datang sudah membawa wadah itu sudah penuh, kita merasa sudah penuh, maka yang turun dari seorang guru masuk ke dalam wadah itu tidak akan masuk ke dalam wadah, tapi tumpah gugur, tidak akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi kita pernah mendengar ini, ya artinya pura-pura sudah pernah mendengar, seakan-akan kayak itu. Wa ghafala anha, dan seakan-akan engkau lali lupa dengan apa yang pernah kau dengar, padahal pernah juga mendengar, tapi kira-kira lupa. Ini adabnya, janganlah adab kita ketika menuntut. Bal yasmuru, bahkan sebaliknya engkau harus bersyukur as-sayyidu kepada seorang guru ala ibadatihi, atas bimbingan sidin. Dari kawatinaihi, dan segala apa perhatian sidin bi amrihi, terhadap perintah-perintah sidin. Fa in kana lahu fi dzalika qudrun, tapi apabila yang demikian itu ada alasan, wa kana aqlamu, dan alasan itu lebih harus bagus diketahui oleh seorang guru, bihi aslaha talabak, sama ada bahaya kalau kita menyampaikan alasan. Seandainya dibaca sidin ini, makanya dibacakan sidin ini, kayaknya sidin menyakiti aku, sidin malu, karena sidin karena paham menurutnya aku nih kenapa datang terlambat bapaknya. Kayaknya sidin ada senang melihat aku ini terlambat terus, padahal aku terlambat, dasar terlambat, asing mama disuruh kuitan apa, kenapa akhirnya mengaji terlambat. Nah ini pun kata Allah sampaikan orang guru, ya sidin sangat terus bersangka umurnya dasar menyampaikan sidin. Maka kalau ada hal-hal itu seperti itu lebih baik disampaikan, sampaikan. Maaf dulu lah, dulu nggak terus. Apa tuh mama, bantah mama, berurut, beberapa berobat, apa-apa. Sekalinya memang betul kayak itu keadaannya, maka sampaikan. Tapi kalau diam itu lebih baik, diam kita lebih baik. Ada disampaikan sidin, maklum aja juga. Ada menjadi beban buruk sama sidin, lebih baik berdiam dia sidin. Apa dia sidin? Wa illa sidin, wa illa tarkuhu illa ayyatahu taba'ala tarki bayanil qudrin maqsadahu fayata'ayyan iqlamu. Apabila kadang disampaikan alasan kita pun itu sidin sudah paham dan kadang mengulah sidin kepada buruk lawan kita, maka berdiam pun itu lebih baik. Dan itu adab-adab pada seorang guru, khususnya kalau kita lawan guru-guru itu. Kalau kita ini biasa-biasa saja, kalau guru-guru itu, nah itu adab-adab. Apalagi kalau anak kita ada di pesantren dan sebagainya, pesannya bujur-bujur bahwasanya kita mendapatkan berkah ketika kita pesantren itu adab lawan guru, insya Allah. Nah satu semua sampai wassalam, dan yang nomor 7 wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi ya Nasir, amin amin ya Allah ya Rabbal bismillahirrahmanirrahim. Nanti mudah-mudahan kalau masjid bisa dibelikan kayak ini masjid saya, kita hubungi yang bikinkan dia. Jadi ada tandanya bilang nit sampai masjid tuh terus dulu terus. Kalau dibanding jam ini, kalau jam ini saya cocokkan di masjid-masjid lain cocok.
Betul. 2 menit atau Patokannya jadwal WC-nya 2 menit sama masjid. Minimal sih 2 menit. Tapi kalau ini mau mati lampu, begitu duduk lagi normal, nggak usah nyalakan lagi. Ada. Mandi.